Video siang. Dah. Sip. Oke, shalom. Halo. Selamat pagi menjelang siang Bapak Ibu Saudara sekalian. Sebelum kita membaca firman Tuhan pada pagi hari ini, kita terlebih dahulu berdoa. Mohon pimpinan Roh Kudus, mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di dalam surga. Terima kasih Tuhan kami Yesus Kristus yang sudah datang ke dunia 2000 tahun yang lalu. Engkau datang sebagai manusia dan Engkau naik ke atas kayu salib. Engkau mati, dikuburkan dan bangkit pada hari yang ketiga. Bahkan Engkau naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa untuk menjadi Tuhan dan Juru Selamat bagi kami, Kepala Gereja Tubuh Kristus. Engkaulah yang kami sembah, yang kami muliakan untuk selama-lamanya. Terima kasih Tuhan, di hari yang penuh bahagia ini kami datang kepadamu ya Bapa, memohon belas kasihan-Mu Tuhan, untuk terus memberikan hikmat bagi kami melalui kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Biar jemaat tubuh Kristus terus dibangun ya Bapa di atas kebenaran, di atas hikmat dari surga, dan juga di atas dasar yang teguh, yaitu Injil Kristus. Terima kasih Bapa di dalam surga untuk perkenan-Mu bagi kami. Biarlah nama-Mu dipermuliakan dengan firman kebenaran yang kami perdengarkan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Ya, Bapak Ibu, Saudara sekalian, saya mengajak kita untuk memahami kebenaran firman Tuhan tentang kebangkitan Kristus. Ini adalah peristiwa yang menyempurnakan sebagai dasar daripada keselamatan kita. Amin Bapak Ibu Saudara. Nah, untuk itu saya mengajak kita semua, ya saudara-saudara, hari ini kita live dari dua tempat, satu dari Cibubur dan saya dari sini dari Jemaat Kudusnya di Tanjung Priok. Nah, saudara-saudara, saya ingin mengajukan satu pertanyaan untuk bisa menjadi awal pembuka merenungkan tentang kebangkitan daripada Yesus Kristus. Di mana kita dapat menemukan di dalam Alkitab berita kebangkitan Yesus sebagai dasar iman keselamatan manusia? Ya, ini saya perjelas lagi pertanyaan saya ya, bukan di mana kita menemukan tentang berita kebangkitan Yesus ya di Alkitab. Kalau itu pertanyaannya, ya jawabannya di Alkitab. Tapi pertanyaan saya adalah secara spesifik, di mana dinyatakan di Alkitab ini bahwa kebangkitan Kristus itu adalah dasar iman keselamatan daripada manusia yang percaya kepadanya. Dan siapa yang memberitahukan itu? Ya. Nah, itu yang sangat penting kita pahami. Ya. Nah, saudara-saudara, kalau tidak dimengerti atau kita tidak menemukan di dalam Alkitab ini firman yang mana dan yang disampaikan oleh siapa dan kepada siapa tentang kebangkitan Yesus itu menjadi dasar iman manusia untuk beroleh keselamatan hidup yang kekal. Karena Bapak Ibu sekalian, mulai dari Kejadian bahkan ya di Perjanjian Lama sudah banyak sekali berbicara tentang kematian dan kebangkitan daripada Yesus Kristus. Tetapi pertanyaannya, apakah berita itu dijadikan menjadi kabar baik bagi setiap orang pada saat itu sebagai dasar bagi mereka untuk diselamatkan? Ataukah berita yang lain yang menjadi dasar keselamatan bagi mereka? Misalnya pengorbanan darah domba atau darah kambing dan hewan yang lain yang diperuntukkan untuk itu. Ya. Nah, Bapak Ibu, saudara sekalian, untuk lebih memahami hal ini, maka kita akan terlebih dahulu membaca ya bagaimana Petrus dan 11 rasul bangsa Israel merespon tentang berita kematian dan kebangkitan daripada Yesus Kristus. Saya ulangi ya.
bagaimana Petrus, Yohanes, Yakobus, dan rasul yang lain merespon ketika Yesus memberitahukan tentang kematian dan kebangkitannya pada mereka. Apa respon mereka? Apakah sama dengan respon kita saat ini ketika kita mendengar tentang berita itu dari Alkitab? Nah, kita lihat ya, Matius pasal 17. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, kita lihat di Matius pasalnya yang ke 17 ya. Ayatnya yang ke-22 sampai ayatnya yang ke-23. Ya. Ya. Kita lihat. Pada waktu Yesus dan murid-muridnya bersama-sama di Galilea, ia berkata kepada mereka, Anak manusia akan diserahkan ke dalam tangan manusia, dan mereka akan membunuh dia. Dan membunuh siapa? Membunuh Yesus. Dan pada hari ketiga Yesus akan dibangkitkan. Inilah berita daripada Yesus kepada murid-muridnya, bukan? Pada Petrus ya Pak, kepada Yohanes, kepada Yakobus dan yang lainnya itu diberitahukan oleh Yesus. Anak manusia, maksudnya Yesus mengatakan, aku akan mati, tapi aku akan bangkit pada hari yang ketiga. Ya, hari ini semua umat Kristen merayakan hari kebangkitan, yaitu yang disebut dengan Paskah. Ya. Tapi kita lihat bagaimana respon murid-muridnya atas berita kematian dan kebangkitannya. Ya. Dikatakan di ujung ayat daripada ayat 23 itu, ya, sekali lagi, dan mereka akan membunuh Yesus, dan pada hari ketiga ia akan dibangkitkan. Apa respon mereka? Maka hati murid-muridnya itu pun sedih sekali. Bukan terharu. Beda. Ini bukan terharu mereka. Kalau terharu itu berarti apa? Merespon dengan apa? Dengan sangat sukacita. Iya kan? Walaupun kelihatan misalnya air mata mengalir, tapi itu karena mereka memang menyambut. Itu terharu namanya. Merespon dengan sukacita. Kalau ini tidak. Mereka bukan sukacita, bukan merasa senang, saudara-saudara. Ya, merasa kehilangan gitu. Nah, sekarang saudara-saudara kalau mendengarkan tentang kematian dan kebangkitan Yesus, bagaimana? Sedih enggak? Beda, bukan sedih. Saya menggunakan baju hitam seperti ini bukan karena saya sedih, berduka cita, bukan karena saya berkabung, tidak. Ya kan? Saudara-saudara, tidak. Karena kebetulan saja memang saya pakai baju hitam untuk hari ini. Bedakan saudara-saudara. Jadi Petrus, murid-murid yang mana mereka itu adalah rasul untuk bangsa Israel itu tidak pernah, mereka itu tidak mengantisipasi atau mereka itu tidak berharap Yesus mati dan bahkan bangkit dari antara orang mati menjadi dasar bagi mereka untuk beroleh hidup yang kekal. Tidak ada di dalam Alkitab ini dinyatakan seperti itu, saudara-saudara. Sedangkan saat ini, saudara-saudara, bedakan. Saat ini, kalau ada orang yang tidak percaya akan kematian dan kebangkitan daripada Yesus Kristus, bagaimana nasibnya? Saudara-saudara, ya. Maka dikatakan apa? Dia akan tetap tinggal di dalam dosanya. Justru kita saat ini, saudara-saudara, sangat bersukacita, bergembira, berbahagia ketika kita mendengar bahwa Yesus mati dan bangkit pada hari yang ketiga dan naik ke surga. Untuk apa? Untuk mengampuni segala dosa kita. Amin. Ini yang tidak dijangkau oleh Petrus 12 rasul, bahwa kematian Yesus, mereka tidak pernah berpikir bahwa itu adalah jalan pengampunan dosa bagi mereka. Tidak. Ya. Saudara, mari kita lihat lagi Markus pasal 16. Markus pasal 16, ya. Kita lihat lagi Markus pasal 16 ayatnya yang ke-9. Ini adalah pasal yang terakhir dari Markus, kitab Markus. Markus 16 dari ayat 9 kita baca, ya. Ini adalah
peristiwa sesudah Yesus bangkit dari antara orang mati. Ya. Dan di judul perikopnya dikatakan Yesus beberapa kali menampakkan diri dan mengutus murid-muridnya. Kemudian Yesus naik terangkat ke sorga. 9. Ayat 9. Setelah Yesus bangkit pagi-pagi pada hari pertama minggu itu. Ini hari apa ini? Dari hari keberapa? Kalau hari ini dalam satu minggu ini. Hari Sabat itu kan hari ke-7 kan? Berarti hari apa? Hari Sabtu. Berarti ini adalah hari pertama. Yesus bangkit pada hari Minggu. Karena dikatakan di sini pagi-pagi pada hari pertama minggu itu Yesus bangkit. Amin. Ya. Lalu ia mula-mula menampakkan dirinya kepada siapa? Maria Magdalena. Daripadanya Yesus pernah mengusir 7 apa ini? 7 setan. Banyak juga ya setannya ya. Sampai 7. Lalu perempuan itu pergi memberitahukannya kepada mereka yang selalu mengiring Yesus, dan pada waktu itu sedang berkabung dan menangis. Jadi mereka menangis, Yesus mati itu mereka menangis dan mereka berkabung begitu. Sedih sekali, ya, saudara-saudara. Bukan itu respon kita saat ini, bukan? Mendengar kematian dan kebangkitan Yesus, kan? Kita sukacita. Ya, bukan menangis dan berkabung kita, tidak. Ya. Ayat 11, tetapi ketika mereka mendengar bahwa Yesus hidup dan telah dilihat olehnya, apa? Mereka tidak percaya. Wah, ini apa ini? Saudara, mereka tidak percaya. Mereka tidak percaya, saudara-saudara, Yesus bangkit. Ya, sekarang ini kalau orang tidak percaya Yesus bangkit, ya berarti dia binasa di dalam dosanya. Tapi orang ini yang sudah mengikuti Yesus, saudara-saudara, sehari-hari. Begitu Yesus memberitahukan, Yesus memperlihatkan dirinya sudah bangkit, dan orang yang menyaksikan kepada orang-orang ini, mereka tidak percaya. Ayat 12. Sesudah itu ia menampakkan diri dalam rupa yang lain kepada 2 orang dari mereka, ketika keduanya dalam perjalanan keluar kota. 13. Lalu kembalilah mereka dan memberitahukannya kepada teman-teman yang lain, tetapi kepada mereka pun teman-teman itu tidak percaya. Lihat saudara-saudara, ya, mereka tetap tidak percaya, tapi mereka pengikut Yesus. Ya, jadi saudara-saudara, di dalam situasi yang berbeda saat ini juga mungkin banyak pengikut Yesus belum tentu dia percaya akan kebangkitan Yesus. Makna daripada kebangkitan Yesus yang dirayakan sebagai Paskah itu, apakah orang yang mengaku Kristen atau orang yang mengaku percaya Yesus, benar-benarkah mereka percaya makna daripada Paskah itu, atau pengertian yang sebenarnya daripada kebangkitan Yesus itu? Kematian dan kebangkitan Yesus itu maknanya adalah semua dosa kita sudah diampuni. Amin. Apakah semua orang yang mengaku mengikuti Yesus saat ini betul-betul mempercayai itu? Belum tentu, saudara-saudara. Jadi hal yang sama terjadi. Ya, ketika waktu Yesus pada saat dia bangkit, bahkan orang yang mengaku percaya kepada dia, tapi mengenai kebangkitannya, kematiannya, mereka tidak percaya. Lalu apa yang mereka percayai? Nah, saya beritahu, saudara-saudara, orang Israel, ya, mereka secara spesifik, secara khusus percaya bahwa Yesus itu adalah Mesias, anak Allah, Raja Israel. Itu yang mereka percayai, bukan kematiannya dan kebangkitannya sebagai dasar bagi mereka untuk beroleh keselamatan. Itu sebabnya, saudara-saudara, orang Israel itu nanti ketika Yesus datang kedua kali, barulah mereka benar-benar percaya akan pengorbanan Kristus, bukan sekarang. Saudara-saudara, ya. Kenapa? Karena orang Israel saat ini sedang jatuh. Orang Israel saat ini sedang jatuh. Mereka tidak percaya kepada kasih karunia Allah. Mereka tidak percaya kepada Yesus mati mengampuni dosa mereka. Tidak. Saudara, itu sebabnya kita perlu memahami pemberitaan tentang Yesus dan kematiannya kepada orang Israel dan kepada kita bangsa lain itu berbeda. Ya,
kepada kita yang disampaikan oleh Rasul Paulus, sebentar akan kita lihat saudara-saudara. Bagaimana dasar iman kita, dasar keselamatan kita adalah sungguh-sungguh kematian dan kebangkitan Yesus. Itulah menjadi fokus, menjadi pokok inti daripada kepercayaan kita sebagai orang Kristen, sebagai orang kudus, sebagai anak-anak Tuhan. Amin. Saudara, kita lihat lagi di ayatnya yang ke-14 tadi. Akhirnya, ini beberapa kali dia menampakkan diri, ya. Tetapi orang-orang itu, orang-orang yang berbeda itu, semuanya orang-orang yang mengikut Tuhan tidak percaya akan kematian dan kebangkitannya. Ayat 14. Akhirnya ia menampakkan diri kepada ke-11 orang itu ketika mereka sedang makan. Nah, dan ia, siapa? Yesus apa? Mencela ketidakpercayaan dan kedegilan hati mereka. Pengikut siapa itu? Pengikut Yesus, bukan pengikut setan. Ini bukan orang tidak percaya. Mereka ini orang percaya. Tapi mereka sama sekali berbicara secara khusus tentang kebangkitan Yesus. Mereka tidak percaya. Bagaimana ini ceritanya ini? Kok bisa seperti itu ya Pak? Nah, jadi saudara-saudara, sekali lagi, kalau 11 rasul itu, Petrus itu, Yohanes, Yakobus dan yang lainnya itu memberitakan kepada orang Israel tidak secara khusus tentang kematian dan kebangkitan Yesus, mengampuni dosa-dosa mereka, tidak. Bukan itu. Lalu apa? Berbicara tentang Yesus itu Raja Israel. Itu fokus pemberitaan mereka. Ya. Saudara-saudara, karena kita bukan orang Israel, bukan itu kabar baik atau Injil yang diberitakan untuk kita saat ini. Amin. Sebentar akan kita lihat kalau begitu. Ya, apa Injil yang diberitakan untuk kita saat ini menjadi dasar keselamatan kita, bangsa-bangsa lain di luar Israel. Ya. 15. Ayat 15. Lalu Yesus berkata kepada mereka, kepada siapa ini? Kepada 11 murid Tuhan. Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Injil apa yang harus mereka beritakan? Injil kerajaan, bukan Injil kasih karunia Allah. Karena Injil kasih karunia Allah berbicara tentang pemberitaan mengenai kematian dan kebangkitan Yesus, mengampuni segala dosa. Yesus tidak suruh mereka memberitakan itu. Yang Yesus beritakanlah Injil kerajaan. Kerajaan sorga sudah dekat. Bertobatlah. Ya. Supaya dosamu diampuni. Supaya. Kita bukan supaya. Kita telah. Amin. Ya. Jadi ini berita yang berbeda dari rasul yang berbeda. Saudara-saudara. Tidak sama. Ya. Kalau ini dicampur aduk, itu sebabnya kekristenan itu menjadi ada yang ragu-ragu. Kadang hari ini merasa pasti, besok tidak pasti. Karena apa? Memang tidak ada suatu pengajaran yang murni berdasarkan firman kasih karunia Allah yang diuntukkan secara spesifik khusus kepada kita bangsa-bangsa lain di luar daripada orang Israel. Tidak boleh dicampur adukan. Ya, saudara-saudara. Inilah yang terjadi kepada orang yang mengaku pengikut Kristus saat ini kalau tidak dibagi dengan tepat pemberitaan itu. Ya. Saudara, lalu Yesus menyuruh mereka, pergilah beritakanlah Injil kepada semua makhluk. Toh juga Yesus menyuruh mereka memberitakan Injil walaupun mereka tidak percaya kebangkitan Yesus. Lalu apa yang mereka beritakan? Ya Bapak Ibu ya. Tadi mereka tidak percaya kebangkitan Yesus. Tapi Yesus tetap suruh mereka beritakan Injil. Lalu apa isi Injil yang mereka beritakan? Tentu saja mereka tidak memberitakan bahwa Yesus mati hapus dosamu, hai orang Israel. Tidak. Bukan. Bertobatlah, berilah dirimu dibaptis, maka kamu akan menerima pengampunan dan Roh Kudus. Akan. Iya. Apalagi saudara-saudara, di ayat 17. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Saudara sudah pernah punya tanda itu? Kalau saudara tidak pernah punya tanda itu, berarti saudara bukan orang percaya. Menurut ayat ini. Iya kan? Orang Israel. Memang itu adalah berkat khusus kepada mereka, saudara-saudara. Ya, ada orang bilang, oh itu hanya kepada 12 rasul orang Israel. Tidak. Ya, saudara-saudara, kalau kita lihat bahwa nanti di kerajaan 1000 tahun,
bukan hanya rasul yang memiliki kuasa mujizat. Semua dikatakan besar dan kecil orang Israel tidak perlu diajar lagi untuk mengenal Tuhan. Karena mereka dengan sendirinya, dengan kuasa pengetahuan supernatural yang datang dari Roh Kudus, mereka sudah bisa melakukan tanda-tanda mujizat yang besar. Ya. Itulah ketika orang Israel dipercayakan oleh Tuhan memberitakan Injil kerajaan sorga. Ya, mereka akan mengusir setan. Mereka akan apalagi berbicara demi bahasa-bahasa baru. Ya, mereka akan memegang ular. Sekalipun minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Coba ini dipakai sekarang. Saya ingin tahu. Saya yang memberikan racunnya. Jangan dia bikin racun sendiri, ditulis racun, padahal itu cuma kopi atau ya atau teh manis. Tidak bisa, pasti mati. Ya, saudara-saudara. Kenapa, saudara-saudara? Karena bagian ini bukan terhisap ya kepada Injil kasih karunia Allah, tapi terhisap di dalam Injil kerajaan bagi bangsa Israel, karena mereka dikaruniaikan oleh Tuhan mujizat-mujizat yang besar untuk bisa menyaksikan kerajaan sorga di dunia ini. Ya, lalu kita, apa yang harus kita saksikan, saudara-saudara? Kuasa apa yang kita saksikan kepada dunia ini, saudara-saudara? Nah, sekarang mari kita lihat di dalam 1 Korintus pasal 15. 1 Korintus pasal 15. Saudara, judul perikopnya di atas adalah ya. Judul perikopnya adalah Kebangkitan Kristus. Kebangkitan Kristus. Amin. Dan sekarang saudara-saudara, ayat 1. Sekarang saudara-saudara, aku mau mengingatkan kamu kepada Injil yang aku beritakan kepada kamu dan yang kamu terima. Siapa yang mengatakan ini? Rasul Paulus mengatakan kepada jemaat kudus di Korintus, ya, bukan kepada orang Israel. Dia menyampaikannya kepada jemaat tubuh Kristus, orang percaya dari bangsa-bangsa lain. Sekali lagi, dan sekarang saudara-saudara, aku mau mengingatkan kamu kepada Injil yang aku beritakan kepadamu dan yang kamu terima dan yang di dalamnya kamu teguh berdiri. Ya, oleh Injil itu kamu diselamatkan asal kamu teguh berpegang padanya seperti yang telah kuberitakan kepadamu, kecuali kalau kamu telah sia-sia saja menjadi percaya. Ayat 3. Sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu. Apa itu? Siapa yang mengatakan ini? Bukan Petrus, Paulus yang mengatakan. Yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu. Apa itu? Yaitu apa yang telah kuterima sendiri, ialah bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita, sesuai dengan kitab suci. Amin. Jelaskan tegas sekali. Paulus mengatakan apa yang paling penting, berita yang paling penting, yang paling dasar sehingga kamu diselamatkan adalah Yesus telah mati. Dan ayat 4, bahwa ia telah dikuburkan dan bahwa ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga sesuai dengan kitab suci. Yesus mati menghapus semua dosa-dosa kita dan dia bangkit pada hari yang ketiga. Itulah kabar baik, itulah Injil Kristus, itulah kabar keselamatan, kabar sukacita saat ini sebagai dasar iman keselamatan dari semua orang yang percaya saat ini, saudara-saudara. Amin. Saudara, beda sekali tadi ketika Petrus mendengarkan berita tentang kematian kebangkitan Yesus Kristus, mereka malah apa? Sedih. Tapi kita saat ini, kita bersyukur, bersukacita kepada Tuhan. Amin. Terima kasih Tuhan. Siapa kita? Kita yang bukan Israel. Kita bukan orang Yahudi. Kita dari bangsa-bangsa lain. Saudara-saudara, artinya kalau Yesus tidak mati di atas kayu salib, saudara-saudara, tidak ada janji keselamatan buat saudara dan saya. Iya kan? Iya, saudara-saudara. Tidak ada janji keselamatan bagi kita. Kalau Yesus tidak mati disalibkan, dia tidak bangkit dari antara orang mati dan dia tidak naik ke surga, saudara-saudara,
Bagi kita bangsa-bangsa lain tidak ada pengharapan. Kalau orang Israel jangan ditanya, mereka punya perjanjian dengan nenek moyang mereka, Abraham, Ishak, dan Yakub. Mereka punya pegangan perjanjian Allah dengan nenek moyang mereka, bahwa mereka akan menjadi bangsa yang besar, mereka akan diselamatkan, dan mereka akan menjadi saluran berkat bagi seluruh bangsa di dunia ini. Tapi itu tidak terjadi sekarang. Kenapa? Karena program Allah kepada bangsa Israel itu ditunda. Kenapa ditunda? Karena mereka menolak rajanya, menolak Mesias. Nanti ketika Yesus datang kedua kali, baru dilanjutkan lagi kepada mereka. Lalu kepada siapa program Allah memberkati saat ini? Kepada kita semua bangsa lain. Amin. Dan inilah beritanya. Berita keselamatannya inilah, berdasarkan kematian dan kebangkitan daripada Yesus Kristus, saudara-saudara, dosa-dosa kita semuanya lunas dibayar. Amin. Semua dosa-dosa kita sudah diangkut di atas kayu salib. Maka kita sekarang menjadi orang yang dapat dibenarkan hanya melalui iman. Hanya melalui iman, bukan dengan perbuatan-perbuatan. Saudara, kalau orang Israel tidak bisa, mereka harus menunjukkan perbuatan mereka juga, supaya mereka bisa dibenarkan. Itu yang dikatakan oleh Yakobus di pasal 2. Kamu lihat bahwa apa? Manusia dibenarkan bukan hanya iman, tetapi juga dengan perbuatan-perbuatannya. Kenapa? Karena mereka itu memiliki tuntutan hukum Taurat yang harus mereka penuhi. Hukum Taurat itu menuntut perbuatan. Jadi orang Israel itu harus mengekspresikan dengan perbuatannya tanda kesungguhan mereka bahwa mereka itu percaya pada Yesus sebagai Raja. Tapi saudara dan saya, ekspresi yang sempurna tentang perbuatan yang menjamin saudara sudah selamat adalah bukan dengan perbuatan kita. Ekspresi yang sempurna, ekspresi Yesus Kristus, dia naik di atas kayu salib dan berkata apa? Sudah selesai, tetelestai, sudah sempurna. Itu ekspresi yang sempurna, bukti perbuatan yang menjamin saudara dan saya bahwa kita sudah benar-benar tercukupi untuk menjadi orang yang sudah diselamatkan ke dalam hidup yang kekal. Amin. Ya, kalau orang Israel, mereka masih berusaha bertobat dari dosa-dosa mereka. Bisa saudara? Saudara dikasih Tuhan Yesus. Kita lihat lagi. Ya, ayat 5. Bahwa Yesus telah menampakkan diri kepada siapa? Kefas. Tahu saudara Kefas siapa? Petrus. Ya. Simon, Petrus, Kefas, begitu ya. Itu nama orang yang sama. Ya. Dan kemudian kepada ke-12 muridnya. 6. Ayat 6. Sesudah itu ia menampakkan diri kepada lebih dari 500 saudara sekaligus. Kebanyakan dari mereka masih hidup sampai sekarang. Bukan sekarang ini, tahun 2021 maksudnya. Sampai pada saat ini dituliskan oleh Rasul Paulus di abad yang pertama, ya, masih hidup orang-orang saksi mata itu. Tetapi beberapa di antaranya telah meninggal. 7. Selanjutnya ia menampakkan diri kepada Yakobus, kemudian kepada semua rasul. Ayat 8. Dan yang paling akhir dari semuanya, ia menampakkan diri kepada aku. Kepada siapa? Kepada Rasul Paulus. Yang paling akhir Yesus menampakkan diri. Saudara, ini sangat penting. Kenapa? Kalau Yesus menampakkan diri kepada Paulus, yang terakhir di mana? Yesus menampakkan diri kepadanya. Bukan menampakkan diri sebelum Yesus naik ke surga. Kalau yang tadi itu, ya, yang 500 orang, 12 rasul itu sebelum Yesus naik ke surga, dia menampakkan diri. Kalau kepada Paulus sesudah Yesus naik ke surga, di Kisah Para Rasul 9, ketika dia masih bernama Saulus dan ingin membunuh orang-orang pengikut Yesus di jalan Damaskus, disitulah Yesus menampakkan diri kepada Paulus di siang bolong. Ya, saudara-saudara, menangkap Paulus dan memperlihatkan dirinya dari sorga kepada Paulus, dan dikatakan bahwa Yesus menampakkan dirinya lebih daripada sinar matahari, cahaya yang datang yang ditunjukkan kepada Paulus sampai dia buta 3 hari. Ya, saudara, itulah dikatakan terakhir Yesus menampakkan diri. Nah, kalau begitu saudara-saudara,
harusnya surat-surat Rasul Paulus itu adalah harus di bagian yang terakhir dari kitab ini. Tapi kan kita lihat saudara-saudara, kitab terakhir adalah kitab yang ditulis oleh Yohanes, yaitu kitab Wahyu. Kenapa bisa begitu saudara-saudara? Nah, ini penting. Nanti suatu saat kita akan belajar tentang hal itu. Ya, kan saudara-saudara? Iya, kan terakhir pada Yesus menampakkan diri dan berbicara adalah kepada siapa? Kepada Paulus, bukan kepada Petrus dan bukan kepada Yohanes. Tapi di Alkitab ini, kenapa tulisan Yohanes yang terakhir? Saudara? Iya. Karena itu adalah dikatakan wahyu Yesus kepada Yohanes. Lah berarti bukan Paulus yang terakhir. Masih bicara lagi kepada Yohanes. Sedangkan Paulus mengatakan, dan yang terakhir dia menunjukkan diri adalah kepada saudara-saudara. Nanti itu ada satu pembahasan khusus untuk itu. Nah, kita lanjutkan. Jadi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, ya, sangat luar biasa bahwa disinilah kita lihat saksi-saksi mata yang sangat luar biasa bahwa kebangkitan Yesus Kristus itu adalah benar-benar nyata, dan lebih nyata lagi bukan pada saat ketika Yesus masih ada di bumi 40 hari, tapi bahkan sesudah dia naik ke surga masih menampakkan diri lagi. Tapi itu secara khusus kepada Rasul Paulus untuk menyampaikan berita Injil kasih karunia Allah, bahwa berdasarkan kematian dan kebangkitannya, setiap orang yang percaya di mana saja dari seluruh bangsa tanpa memandang perbedaan suku, bahasa dan warna kulit, semuanya satu tubuh di dalam Kristus. Amin. Dan orang yang percaya ini, yang berdasarkan pemberitaan daripada Rasul Paulus yang datang dari Yesus Kristus yang sudah dimuliakan di surga ini, adalah untuk orang-orang yang percaya, bukan untuk tinggal di bumi. Amin. Saudara-saudara, sesudah Yesus bangkit, belakangan sesudah Petrus mendengarkan dan melihat Yesus bangkit, apakah dia akhirnya menjadi percaya kepada Yesus atas kebangkitannya? Dia percaya. Tapi pertanyaannya, saudara-saudara, kepada siapa Petrus mengajak, atau kemana arah orang yang percaya kepada pemberitaan kebangkitan Yesus yang dipercayakan yang disampaikan oleh Petrus? Kemana orang-orang itu, orang-orang Israel itu diarahkan pengharapannya? Ke atas apa ke bumi? Dan ketika Paulus menyampaikan tentang berita tentang kebangkitan daripada Yesus Kristus dan orang-orang itu percaya, kemana diarahkan oleh Paulus orang-orang itu pengharapannya? Ke atas apa ke bumi? Jadi ini tidak sama, saudara-saudara. Karena mungkin ada orang berkata, ya yang penting kan Yesus bangkit, kenapa itu dipersoalkan? Ya, tentu saja, bukan dipermasalahkan, tetapi ini harus dibedakan, saudara-saudara, bahwa pemberitaan yang disampaikan oleh Petrus sekalipun tentang kebangkitan Yesus Kristus, dia tidak mengajak orang yang percaya itu untuk naik ke surga, ke atas, ya. Tetapi kemana? Coba kita lihat, saudara-saudara. Mari kita lihat 1 Petrus pasal 2 ayatnya yang ke-9. 1 Petrus pasal 2 ayatnya yang ke-9. Ya. 1 Petrus 2 ayatnya yang ke-9 berkata, tetapi kamulah bangsa yang terpilih. Apa kita bangsa yang terpilih? Ini firman Tuhan ditulis oleh Petrus sesudah Yesus bangkit. Yesus bangkit, betul ya. Ini dia tulis nih. Ya, tetap saja kepada orang Israel arah daripada pemberitaan itu. Dia katakan apa? Kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus. Apa kita bangsa yang kudus? Bukan. Orang Israel bangsa yang kudus. Kita adalah gereja tubuh Kristus. Memang kita adalah orang-orang kudus. Amin. Kita adalah orang-orang kudus ya Pak? Karena kita sudah dikuduskan oleh darah Yesus. Jadi Petrus tetap memberitakan tentang arah daripada pemberitaan tentang Yesus Kristus yang mati dan bangkit itu adalah kepada orang Israel sebagai bangsa yang kudus, bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri. Ya, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Kita lanjut lagi. 1 Petrus 3 ayatnya yang ke 1
Ya. Dua Petrus 3 maksud saya. 2 Petrus 3 ayatnya yang ke 12 dan 13. Sudah? 2 Petrus 3 ayat 12 dan 13. Yaitu kamu yang menantikan dan mempercepat kedatangan hari Allah. Pada hari itu langit akan binasa dalam api dan unsur-unsur dunia akan hancur karena nyalanya. Apa ini waktu Tuhan yang kita tunggu? Dunia akan hancur? Saudara-saudara? Belum. Ya, ayat 13. Tetapi sesuai dengan janjinya, janji Tuhan, kita menantikan langit dan yang baru dan bumi yang baru di mana terdapat kebenaran. Lihat saudara-saudara. Iya, jadi Petrus itu memang percaya kepada kematian dan kebangkitan Yesus belakangan. Tetapi setiap orang yang percaya pada pemberitaannya itu bukan diarahkan dia untuk mengharapkan berjumpa dengan Tuhan ke atas. Tapi di mana? Di bumi yang baru. Itu orang Israel, orang Yahudi, saudara-saudara. Ya. Kenapa ini penting, saudara-saudara? Ya penting sebagai konsekuensi logis bahwa jangan salah pengharapan saat ini orang-orang yang mengaku percaya Yesus. Pengharapan yang diberitakan oleh Petrus di sini adalah bagi orang-orang Israel yang percaya dan mereka harus menantikan perjumpaan dengan Yesus di mana? Di bumi. Ya. Lalu bagaimana dengan perjumpaan orang-orang percaya yang melalui pemberitaan daripada Paulus, saudara-saudara? Nanti akan kita lihat bahwa kita dikatakan apa? Akan berjumpa dengan Tuhan di awan-awan, di atas, bukan di bumi. Ini betul-betul perkataan Alkitab, saudara-saudara. Bagaimanapun caranya tidak bisa ini dikabulkan. Amin. Ya, karena itu ini adalah sumber kekuatan kita. Kalau kita salah berharap, tentu kita tidak memiliki kekuatan yang tetap. Ya kan? Mungkin ada orang juga secara emosional bahwa dia merasa mendapatkan kebenaran. Tetapi kalau itu bukan benar-benar sesuai dengan apa yang Alkitab katakan, itu juga menjadi suatu kelemahan suatu saat. Karena itu bukan kebenaran yang hak, yang murni. Saudara, kita lihat lagi, ya. Bagaimana kita lihat di Wahyu pasal 21, ya. Wahyu pasal 21. Ayatnya yang kedua. Jadi Petrus tadi menyatakan bahwa pengharapan dari orang-orang yang percaya pada pemberitaannya adalah di mana? Di bumi. Ya. Sekarang kita lihat Wahyu 21 ayat 2. Dari ayat 1. Lalu aku melihat langit yang baru dan bumi yang baru. Sama kan? Saudara-saudara? Sama yang disampaikan oleh Petrus tadi dengan yang disampaikan oleh Yohanes di dalam kitab Wahyu. Ya. Lalu aku melihat langit yang baru dan bumi yang baru, sebab langit yang pertama dan bumi yang pertama telah berlalu dan laut pun tidak ada lagi. Saudara, dalam situasi ini kita ada di mana? Bapak Ibu Saudara, dalam situasi tidak ada langit lama, langit yang dan bumi yang lama ini sudah tidak ada lagi. Kita sudah ada di mana posisi kita, Bapak Ibu Saudara? Kita tahu kan sudah ada datang apa? Rapture, yaitu apa? Pengangkatan. Bahkan sebelum Antikristus berkuasa di bumi ini, kita sudah lebih dulu diangkat. Siapa kita? Kita gereja tubuh Kristus yang percaya melalui pemberitaan yang khusus melalui Rasul Paulus bahwa Yesus bangkit dan mati dan bangkit untuk menghapuskan semua dosa kita. Dan setiap orang yang percaya dimeteraikan dengan Roh Kudus. Dan segala dosa kita diampuni sekaligus ketika kita percaya. Ya. Nah, lalu dikatakan ayat 2. Dan aku melihat kota yang kudus, Yerusalem yang baru, turun dari mana? Dari surga. Turun ke mana? Ya tidak mungkin turun ke surga lagi. Turun ke bumi, ke bawah, saudara-saudara. Ya, sudah. Karena itulah tempat kediaman yang kekal bagi bangsa yang kudus, imamat yang rajani, bangsa pilihan, yaitu orang Yahudi, orang Israel, saudara-saudara. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, jelas sekali di situ. Ayat 14.
lebih memperjelas lagi. 14. Dan tembok kota itu mempunyai 12 batu dasar, dan di atasnya tertulis ke-12 nama ke-12 rasul anak domba Allah itu. Iya, di Yerusalem baru. Nama Paulus tidak ada di situ. Di mana dia, saudara-saudara? Dia diangkat ke surga bersama dengan kita semua. Amin. Tapi Petrus dan yang lainnya, mereka menantikan Yerusalem baru yang turun ya dari surga. Ya kan, saudara? Nah, sekarang saudara, ya, banyak orang yang berharap bahwa kalau dia masih mereka hidup di dunia ini adalah berpengharapan menanti-nantikan apa? Menanti-nantikan supaya Yerusalem baru turun dari surga. Sedangkan Paulus mengatakan, saudara-saudara, bahwa kewargaan kita adalah di mana? Di dalam surga. Dan kita akan diangkat ketika Yesus datang di awan-awan. Itu sangat berbeda, tidak sama, saudara-saudara. Pengharapan ini tidak boleh dicampur adukan. Ya, tidak boleh. Kita berjumpa dengan Yesus, pengharapan kita bukan berjumpa dengan dia di bumi ini suatu saat nanti, bukan. Kita berjumpa dengan dia di awan-awan, di atas ke surga. Amin. Itulah pengangkatan. Beda sekali, saudara. Ya. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Sedikit lagi, ya. Bagaimana dengan Yohanes, saudara-saudara? Yohanes, Rasul Yohanes. Apakah percaya kebangkitan Yesus? Dia percaya, jelas sekali dia percaya. Tetapi saya tanya, dia percaya kepada kebangkitan Yesus. Apakah dia juga percaya bahwa semua dosanya sudah diampuni? Kita lihat di dalam 1 Yohanes pasal 1. Mari, saudara-saudara. Kita lihat Yohanes pasal 1. Yohanes pasal 1. Ya. Yohanes pasal 1. Iya, ayatnya yang ke 9. 1 Yohanes, ya. 1 Yohanes pasal 1 ayat 9. Ya, maaf. 1 Yohanes pasal 1 ayat 9. Ya. Memang benar, Yohanes percaya kepada kematian dan kebangkitan daripada Yesus untuk menebus dosa. Tetapi apakah dia percaya bahwa semua dosa sudah ditebus dan sudah diampuni? Ayat 9 dikatakan, jika kita mengaku dosa kita, maka ia adalah setia dan adil sehingga ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Akan, bukan telah. Ini tidak bisa dicampur baurkan, tidak bisa dikacaukan, saudara-saudara. Tidak bisa. Bahwa memang benar Yohanes percaya Yesus mati dan bangkit, tapi dia tidak mengatakan bahwa kematian dan kebangkitannya sudah menebus semua sekaligus dosa bangsa Israel. Tidak, mesti mereka harus mengaku dosa-dosa mereka supaya mereka diampuni. Nanti mereka akan diampuni sekaligus. Amin. Ketika Yesus datang kedua kali. Kalau kita saudara-saudara saat ini sebagai tubuh Kristus, Paulus tidak pernah mengatakan kamu akan diampuni. Efesus 1 ayat 7 dia katakan apa? Sebab di dalam darahnya kamu telah beroleh pengampunan segala dosamu, penebusan segala dosamu. Dan di dalam Roma pasal 3 dia katakan dia telah menebus kita dengan cuma-cuma, dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Amin, saudara-saudara. Itulah sebabnya sekarang keselamatan bukan hasil usaha, bukan hasil perbuatan lagi, tapi hanya melalui iman kepada pekerjaan yang sudah selesai di atas kayu salib yang dilakukan oleh Kristus. Itu adalah dasar pemberitaan Injil keselamatan bagi setiap orang yang percaya saat ini. Amin. Itu beda sekali, saudara-saudara. Ya. Dari yang dikasihi Tuhan Yesus. Jadi, apakah ketika kita mengingat akan kebangkitan daripada Yesus Kristus, apa respon kita? Berglori kepada Tuhan. Amin. Memuliakan Tuhan. Amin, saudara-saudara. Berterima kasih kepada Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Pengorbananmu di atas kayu salib. Dan melalui kebangkitanmu, sempurnalah pengampunan akan segala dosa kami. Amin. Siapa yang memberitahu itu? Petruskah atau Yohanes? Tidak. Rasul Paulus yang memberitahu itu kepada kita ketika Tuhan menampakkan dirinya yang terakhir kepada Rasul Paulus untuk dibawa berita itu kepada kita bangsa-bangsa lain. Sekarang saudara kita lihat 1 Tesalonika 4 ya. Ini
bagian ayat terakhir yang akan kita baca. 1 Tesalonika pasalnya yang keempat. Ya. Di atas judulnya, mulai dari 13, di atas judulnya adalah, judul perikopnya adalah apa? Kedatangan Tuhan. Kedatangan Tuhan yang mana ini? Saudara-saudara, di dalam Alkitab itu banyak kata-kata tentang kedatangan Tuhan itu tidak sama, saudara-saudara. Ya, ada kedatangan Tuhan di Perjanjian Lama berbicara tentang kelahirannya di Bethlehem, itu juga kedatangan Tuhan, ya kan? Ada juga kedatangan Tuhan berbicara tentang kedatangannya di Bukit Zaitun di Yerusalem. Itu adalah kedatangan yang kedua kali. Ini tentang kedatangan Tuhan yang disampaikan oleh Rasul Paulus. Kedatangan Tuhan yang mana ini? Kedatangan Tuhan yang disebut rahasia, saudara-saudara. Kenapa rahasia, saudara-saudara? Karena ini adalah kedatangan Tuhan di awan-awan, menjemput tubuhnya, menjemput orang percaya yang dimeteraikan dengan Roh Kudus, yang percaya dari semua bangsa tanpa perbedaan, saudara-saudara, yang dibawa ke surga. Kalau kedatangan yang kedua adalah kedatangan Yesus ke bumi ini untuk memulihkan bangsa pilihannya, yaitu bangsa Israel, dan mereka akan menjadi kepala dan bukan menjadi ekor lagi. Kapan? Bukan sekarang, nanti kalau Yesus sudah datang kedua kali, mereka betul-betul menjadi kepala. Kepala apa? Kepala dari semua bangsa, semua negara. Ya, dan itu ada di Yerusalem ketika Yesus memerintah sebagai raja selama 1000 tahun lamanya, kerajaan 1000 tahun. Ya, saudara, yang dikatakan di dalam kitab Wahyu. Kita baca, saudara-saudara. Kedatangan Tuhan. Selanjutnya, kami tidak mau, saudara-saudara, bahwa kamu tidak mengetahui tentang mereka yang meninggal, supaya kamu jangan berduka cita seperti orang-orang lain yang tidak mempunyai pengharapan. Nah, ini tentang harapan kita. Amin. 14. Karena jikalau kita percaya, memang kita percaya bahwa Yesus telah mati dan telah bangkit. Amin. Maka kita percaya juga bahwa mereka yang telah meninggal dalam Yesus akan dikumpulkan Allah bersama-sama dengan Dia. Akan dikumpulkan di mana? Bukan akan dikumpulkan di bumi, akan dikumpulkan di atas, saudara-saudara. Amin. Ini hal yang berbeda. Ya, lanjut. Ini kami katakan kepadamu dengan firman Tuhan, kita yang hidup, yang masih tinggal sampai kedatangan Tuhan, sekali-kali tidak akan mendahului mereka yang telah meninggal. Sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru dan sangkakala Allah berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari sorga, dan mereka yang mati dalam Kristus yang akan lebih dahulu bangkit. 17. Sesudah itu kita yang hidup yang masih tinggal, akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan menyongsong Tuhan di angkasa. Demikianlah kita akan selama-lamanya bersama-sama dengan Tuhan di mana? Di sorga, saudara-saudara, bukan di bumi. Ya, dengan demikian, dengan terjadinya pengangkatan itu, saudara-saudara, demikianlah posisi kita ditempatkan di atas, di surga, saudara-saudara. Bukan ditempatkan, diposisikan di bawah, di bumi. Ini hal yang berbeda, tidak bisa dicampur baurkan, tidak bisa diadukan, saudara-saudara. Kalau diadukan, dicampur baurkan, pemberitaan Injil itu akan menjadi kabur. Tidak tahu yang mana diikuti. Kadang menjadi Israel, kadang menjadi bangsa lain. Ya, sedangkan bangsa Israel saat ini bukanlah bangsa yang diberkati oleh Tuhan untuk menyampaikan berkat keselamatan kepada bangsa lain. Tidak. Nanti. Kenapa tidak sekarang? Karena mereka menolak kerajaannya, Mesias. Jadi kapan mereka akan berfungsi sebagai sebuah bangsa yang punya otoritas, membawa berkat keselamatan kepada bumi ini sesuai dengan janji Allah kepada Abraham, bahwa aku akan menjadikan engkau menjadi bangsa yang besar, aku akan memberkati engkau dan memberkati keturunanmu, dan keturunanmu akan menjadi berkat bagi semua bangsa. Kapan itu? Bukan sekarang, saudara. Nanti mereka harus tunggu dulu Yesus datang kedua kali. Ya, tapi ada orang bertanya sama saya, Bu, terus bagaimana orang Israel saat ini? Apakah mereka tidak bisa mendapatkan keselamatan? Bisa mendapatkan keselamatan karena oleh kasih karunia Allah. Sebab Paulus sendiri adalah orang Israel. Tapi dia bukan bergabung dengan pemberitaan seperti yang disampaikan oleh Petrus dan Yohanes. Dia menerima sendiri wahyu dari Tuhan, langsung dari Yesus yang dimuliakan di surga. Amin, saudara-saudara. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, mengapa kita sangat bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan
Bukan hanya pada saat-saat di bulan April kita bersyukur akan kematian daripada dan kebangkitan daripada Yesus. Tidak, saudara-saudara. Paulus berkata apa? Mengucap syukurlah dalam segala hal. Bersukacitalah di dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Amin. Saudara-saudara, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Tetapi nyatakanlah segala keinginanmu di dalam doa dan permohonan dan ucapan syukur. Maka damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memerintah hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Amin, saudara-saudara. Puji Tuhan, saudara. Kita menikmati hidup kita di dalam Kristus. Dan kita tahu kebangkitan Yesus menjadi dasar yang sempurna bagi keselamatan kita. Dan kita tahu itu adalah jaminan untuk kita beroleh seluruh berkat surgawi. Dan itu yang membuat kita selalu tabah menjalani kehidupan dengan penguatan daripada Roh Kudus. Kita adalah orang-orang yang lebih daripada pemenang. Amin. Mari saudara-saudara, kita beritakan terus kabar baik tentang kebangkitan Yesus Kristus. Karena dengan kebangkitannya kita telah dipersatukan dan tidak bisa dipisahkan lagi untuk selama-lamanya apapun yang terjadi. Kita bersyukur sampai Tuhan Yesus datang menjemput kita. Sebelum Tuhan Yesus datang menjemput kita di awan-awan, kita sudah harus bertanggung jawab memberitakan Injil Kristus ini kepada semua orang untuk kemuliaan nama Dia sebagai ucapan syukur kita kepadanya. Amin, saudara. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di dalam surga. Terima kasih Tuhan kami Yesus Kristus yang luar biasa. Kebangkitan-Mu menjadi dasar yang teguh, yang kuat, sempurna bagi posisi kami sebagai anggota gereja tubuh Kristus. Dan dunia ini, maut apapun, kuasa apapun tidak akan dapat memisahkan kami lagi dari kasih Allah yang ada di dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Dan kami bisa menikmati segala berkat-Mu ya Tuhan Yesus, segala kebaikan-Mu ya Tuhan Yesus. Dan Kau mencukupkan apa yang kami perlukan. Kami tahu itu Bapa. Oleh karena itu, yakinkan kami terus ya Tuhan dengan kebenaran firman-Mu. Dan semua orang diteguhkan hatinya, dikuatkan ya Tuhan Yesus dengan kuasa kebangkitan-Mu ya Bapa. Bahwa kami adalah orang-orang yang telah diubahkan menjadi manusia baru, yang bertanggung jawab memuliakan Tuhan dan mengasihi semua orang. Dan karena Allah menghendaki semua orang diselamatkan dan peroleh pengetahuan akan kebenaran. Tiap orang yang percaya, kami yakin dalam pemberitaan Injil kasih karunia Allah, makin banyak jiwa yang dimenangkan memuliakan Engkau untuk hormat dan kemuliaan bagi nama-Mu. Terima kasih Bapa di dalam surga. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati semua yang mendengarkan live streaming juga. Tuhan Yesus memberkati ya, saudara-saudara. Terima kasih.